Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini di video ini kita masih akan membahas mengenai masalah tentang big data. Pada video sebelumnya kita udah menjelaskan mengenai eh, introduction ya tentang apa itu big data ya, seperti apa penggunaan big data, lalu bagaimana pengembangan big data di era saat ini. Nah, pada video kali ini kita membahas tentang database teknik ya dari untuk big data, di mana ini berasal dari materi buku tentang big data ya terhadap teknologi big data itu sendiri. Baik, ada sejarahnya ya. Memang kebanyakan dari kita menggunakan database relasional untuk mengolah suatu data dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jadi dalam beberapa puluh tahun terakhir ini banyak aplikasi-aplikasi yang memang dieksekusi oleh database relasional. Ya, contohnya kita lihat ada beberapa aplikasi, biasanya sih kebanyakan aplikasi internal perusahaan ya, itu menggunakan database relasional. Yang kita tahu teknologi yang dipakai itu adalah teknologi SQL. Nah, maka di situ ada beberapa hal di mana ternyata database relasional ini agak sulit diimplementasikan dalam big data. Ya, ada beberapa karakteristik yang nanti akan kita coba lihat yang itu memang agak tidak cocok terhadap tujuan dari big data itu sendiri. Nah, maka dari itu ada pendekatan-pendekatan teknologi database yang digunakan di big data, yaitu pendekatan NoSQL database. Nah, NoSQL database memang saat ini banyak juga digunakan untuk aplikasi yang sifatnya transaksional. Kita tahu kayak sosial media ya, Facebook atau beberapa perusahaan itu udah mulai menggunakan NoSQL database karena memang karakteristiknya yang memang dibutuhkan daripada yang relational database itu sendiri. Nah, untuk big data sendiri implementasinya memang menggunakan NoSQL biasanya. Nah, apa itu? Kita lihat dulu backgroundnya ya. Jadi pada masa-masa dulu itu kita kenal dengan masa-masa komputer generasi kedua, di mana baru diperkenalkan software dan ada yang namanya data store atau tempat penyimpanan data. Nah, sampai saat ini ada 3 generasi teknologi database yang sudah diperkenalkan ya. Yang pertama ada yang namanya navigational, yang kedua ada yang namanya relational, dan yang ketiga ada yang namanya post relational. Nah, ini yang kita akan bahas tadi nanti mengenai data modelnya, yaitu NoSQL. Nah, apa itu navigational data model? Jadi pada zaman dulu memang menggunakan magnetic tape ya, sehingga penelusuran data itu langsung ke alamat lokasi tempat dia disimpan. Jadi seperti contoh di sini ada departemen, ya ada course, ada student, ada profesor. Jadi nanti akan ditelusuri dari root sampai ke level yang paling bawah. Nah, bentuk navigational database ini sangat rigid ya. Jadi sangat susah untuk ditambah atau dihapus datanya karena memang teknologi magnetic database itu tidak seperti yang sekarang ya, hard disk yang kita gunakan sekarang. Dulu sistemnya adalah read dan rewrite ya. Jadi ketika udah ditulis, untuk menggantinya berarti harus di rewrite, ditulis ulang. Bisa jadi ditulis ulang itu dia harus memindahkan alamat atau bahkan mengubah alamat yang sudah ada menjadi data yang baru. Nah, itu adalah navigational database. Jadi tujuannya hanyalah untuk menyimpan data aja sih gitu ya. Data disimpan, terus kalau dibutuhkan dia dipakai. Tapi ini belum bisa dipakai untuk analisis ya. Nah, yang kita kenal itu adalah relational data model, yang teknologi yang kedua. Bahasa yang kita pakai adalah SQL dan memang sudah banyak implementasinya. Ya, di relational data model ini dia bentuk data modelnya seperti ini, tabel ya, di mana tabel ini nanti akan terhubung antara suatu tabel dengan tabel lain menggunakan suatu key ya, suatu kunci.
di mana kunci itu akan merepresentasikan setiap objek yang ada pada tabel tersebut, yang sifatnya tentunya adalah unik ya antara suatu objek dengan objek yang lain. Nah, penelusuran yang dilakukan menggunakan relational database data model ini adalah join ya. Join itu adalah salah satu fungsi untuk melakukan pengambilan data atau pembacaan data dari bentuk relational data model, lalu dikeluarkan dan kemudian hasilnya itu bisa dipakai untuk analisis, namun memang analisisnya masih sederhana. Nah, di sini ada karakteristik dari database, yaitu dari relational database, yaitu yang dinamakan dengan ACID ya. ACID itu yang A-nya itu adalah atomicity. Atomicity itu adalah all or nothing ya, semua atau tidak sama sekali. Jadi transaksi itu kalau gagal ya berarti semuanya gagal gitu ya. Jadi ketika dia gagal, dia akan mengembalikan semua transaksi ke dalam bentuk semula. Jadi balik lagi dan dilakukan rollback. Jadi artinya kalau misalnya kita kayak keranjang belanja aja kita contohin. Terus kita beli nih 10 barang, kita beli 10 barang. Terus kita tekan nih ya pembayaran, kita klik pembayaran, harusnya masuk ke dalam menu pembayaran. Namun si database baru memproses 5 barang, ternyata terjadi gangguan, entah itu gangguan dari sisi klien, dari sisi jaringan atau dari sisi server, terjadi gangguan. Nah, maka 5 transaksi tadi tidak akan dicatat di database karena komitnya itu ada di akhir. Artinya kalau 10 itu sudah diterima, 10 itu diproses, baru kemudian dikomit, yaitu ditulis di database. Namun apabila ada gangguan di tengah jalan, maka tidak akan diproses sama sekali dan dia akan di rollback menjadi bentuk state awal. Jadi database-nya itu adalah kondisi sebelum transaksi yang 10 ini dimasukin. Nah, itu artinya adalah atomicity ya, all or nothing. Lalu yang kedua adalah konsistensi, yaitu data yang diizinkan masuk itu adalah data yang valid atau data yang memang dikhususkan untuk database itu ya. Nah, jadi kalau memang kita punya data nih, kita mau simpen tapi data itu tidak sesuai dengan database itu, maka tidak mungkin disimpan di dalam situ ya. Itu adalah namanya konsistensi. Lalu yang A itu adalah isolation. Separation ensure artinya bisa dilakukan secara concurrent, dan concurrentnya itu akan dilakukan secara terpisah. Artinya transaksi T1 itu tidak akan mengganggu transaksi T2, T3 dan seterusnya. Jadi dia transaksi itu walaupun sumber database-nya sama, entah data itu nanti akan dibaca, ya dibuat, dihapus atau dimodifikasi, dia tidak akan mengganggu antara satu dengan lain. Kenapa? Karena memang diprosesnya secara sekuensial ya. Jadi concurrency itu sebenarnya dia adalah sekuensial bentuknya, namun tidak terasa karena memang hitungannya 0, sekian milisecond. Kemudian yang terakhir adalah durability ya, no loss. Artinya setelah transaksi itu selesai di commit, maka akan dilakukan penyimpanan secara persistently, artinya permanen ya, tidak akan hilang di situ. Kecuali gitu ya sistemnya mengalami kerusakan. Nah, itu beda lagi. Jadi ketika dia di commit, dia akan persisten, akan nempel di hard disk atau di tempat penyimpanan yang sifatnya tangible ya, bukan disimpan di memori, bukan disimpan di RAM, tapi di tempat yang persisten ya, di hard disk misalnya. Nah, ini adalah karakteristik transaksi basis data yang biasa dipakai. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem database terdistribusi, tentunya kita tahu bahwa data distribution distributed database itu adalah bentuk teknologi yang menggunakan database namun memiliki arsitektur yang berbeda ya, yang lebih kompleks maksudnya. Nah, pada database terdistribusi itu biasanya kebanyakan transaksi yang dilakukan itu hanya mempertimbangkan atomicity dan konsistensi gitu ya. Untuk isolation and durability-nya itu dia menggunakan bantuan teknologi lain ya.
di mana bantuan teknologi itu biasanya sudah support di dalam DBMS itu sendiri. Nah, kalau di dalam database terdistribusi, karena memang database-nya banyak, di mana database itu teknologinya beraneka ragam ya, karena memang database terdistribusi itu biasanya tidak hanya dari satu produk database, biasanya kumpulan dari berbagai macam produk ya, ada yang menggunakan Oracle, ada yang menggunakan MySQL, ada yang menggunakan Postgre dan lain-lain. Maka biasanya digunakan dua fase commit di sini, yaitu request dan commit ya. Jadi pertama kali dilakukan request terlebih dahulu, kemudian requestnya diproses oleh si database, diarahkan dulu akan diakses ke database yang mana, kemudian apabila sudah maka dilakukan suatu proses yang namanya commit. Lalu database yang lain itu tergantung nanti dari arsitektur teknologi implementasi dari database terdistribusinya ya. Jadi nanti database yang lain itu akan mereplikasi hasil dari commit itu. Nah, gitu. Nah, kemudian pada suatu database terdistribusi itu biasanya performa query gitu ya. Performa query nanti akan mempengaruhi dari ACID yang diimplementasikan nantinya. Karena biasanya query yang dilakukan itu secara cross join. Dan biasanya analisis yang dibutuhkan itu bisa lama, dan keluaran yang ditampilkan itu adalah keluaran yang memang saling terhubung antara satu dengan yang lain ya. Jadi kalau memang dia ada key di sana, key di sono gitu ya, nanti di query, di join misalnya jadi satu, maka akan menjadi suatu bentuk data yang kemudian akan dibaca. Namun pembacaannya ini tadi itu sangat simpel sebenarnya, hanya misalnya ada di situ dan di situ ternyata ada key-nya sama, key yang sama digabungin, maka akan menjadi data yang utuh cuma sampai situ doang gitu ya. Nah, dari performa query dan dari ACID ini tadi ternyata memang agak sulit ya untuk diimplementasikan di big data. Karena kita tahu bahwa big data itu mempengaruhi segala macam kemungkinan, menerima semua data, jadi tidak bisa dipatok ya. Dipatok itu nggak bisa. Jadi dia akan memiliki suatu karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ACID ini tadi. Nah, makanya big data itu dia menggunakan teknologi yang namanya NoSQL. Ya, NoSQL itu adalah teknologi yang terakhir kita tahu, yaitu post relational. Artinya not only SQL ya, kepanjangannya NoSQL itu not only SQL, di mana yang dinamakan post relational itu adalah dia sudah tidak menggunakan standar ACID lagi gitu ya. Ya, berarti tidak harus lengkap gitu ya, tidak harus data yang valid, tidak harus dia secara konkurensinya seperti apa ya, dan bisa saja data itu kemudian hilang ya, tidak harus yang lolos gitu ya. Karena memang misalnya kita ambil contoh suatu postingan di sosial media gitu ya, dalam satu waktu kita ambil postingannya ada, dalam satu lain mungkin postingannya udah dihapus gitu ya. Sehingga begitu ada dan tidak ada itu akan membuat hasil dari big data itu akan berbeda ya kesimpulannya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang memang berbeda ya dengan database biasa. Kalau karakteristiknya NoSQL ini dia tidak memerlukan suatu baris yang fix ya dalam bentuk tabel. Jadi bentuknya bukan tabel yang pasti, data modelnya gitu ya. Karena NoSQL ini nanti akan menampung banyak sekali indeks gitu ya, banyak sekali bentuk data, tidak hanya teks dan lain-lain. Ya, jadi dia akan memiliki 4 bentuk data model nanti, yaitu key value, column based, graph based, dan document based model. Kalau kita ngomongin relational data model itu kan bentuknya cuma satu, yaitu tabel gitu ya. Tabel aja. Nah, kalau NoSQL itu bukan tabel tapi ada 4 nanti sesuai dengan fungsi yang ingin digunakan. Ada key value, column based, graph based, sama document based. Kemudian karakteristik yang kedua adalah horizontal scaling. Jadi beberapa dari NoSQL, sistem yang mengimplementasikan NoSQL itu dia akan melakukan suatu partitioning data ya dari multiple nodes yang ada. Jadi horizontal scaling itu
Kalau vertikal tuh atas bawah ya, horizontal tuh ke kanan ya. Kalau kita ngomongin vertical scaling itu biasanya itu jalan pintas ya kalau kita ngomongin optimize database. Vertical scaling itu biasanya dengan menambahkan hardware ya, mengupgrade prosesor, lalu mengupgrade RAM dan lain-lain. Nah, tapi kalau NoSQL itu dia horizontal scaling. Artinya dengan hardware yang dan software yang sama gitu ya. Walaupun penggunaan akses database-nya berbeda, dia akan tetap terasa cepat gitu ya, karena ada horizontal scaling di situ. Ya. Apalagi ketika NoSQL ini dimanfaatkan teknologi distributed database. Jadi ada beberapa nanti database yang akan melakukan scaling terhadap data yang disebarkan menggunakan NoSQL. Kemudian yang ketiga ada multiprocessor support. Jadi di sini nanti NoSQL biasanya didesain untuk bekerja dalam suatu multiprosesor mesin emang gitu ya. Jadi tidak hanya single mesin tapi memang multiprosesor mesin, sehingga nanti horizontal scaling itu bisa dieksekusi dengan baik ya. Jadi bisa nanti dari core ini membagi datanya, lalu core ini membagi ke yang kedua dan seterusnya. Jadi dia memang support multiprosesor untuk horizontal scaling nantinya. Kemudian yang keempat, dia tidak menggunakan join operation ya. Jadi NoSQL database itu tidak menggunakan join operation. Jadi dia akan bisa aja sih. Jadi NoSQL itu memang dia tidak ada join, tapi kalau ingin menyatukan data yang satu dengan data yang lain itu dia bukan pakai join, istilahnya dia menelusuri data gitu ya. Jadi karena memang ada yang tidak sesuai ya dia tidak akan lakukan penggabungan data kan. Kalau join itu kan menggabungkan dua tabel ya. Nah, kalau memang dia tidak ada maka kadang tidak ditampilin gitu ya, tergantung dia joinnya left join atau right join kan gitu. Nah, kalau NoSQL itu memang dia menelusuri data aja, ada dan tidak ada dia akan tampilkan dan dia akan kasih tahu. Sehingga memang data yang ditampilkan itu belum tentu jumlah atributnya sama gitu ya. Belum tentu. Data pertama misalnya jumlah atributnya 10, lalu data yang kedua bisa jadi jumlah atributnya 15. Ya data yang ketiga bisa jadi jumlah atributnya 7 gitu ya. Kalau bentuknya tabel kan harus sama kan. Karena tabel itu kan bentuknya panjang lebar ya. Baris kolom itu kan kita udah ditentukan ya bahwa kolom itu adalah atribut yang dimana nilainya harus diisi ya kalau misalnya kita pakai join. Nah, kalau NoSQL dia tidak seperti itu karena bentuk datanya memang sekali lagi bukan tabel, maka untuk setiap objek yang nanti akan diimplementasikan dalam key value, column base, graph base atau document base itu akan memiliki nilai atribut yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya yang ke 1 2 3 4 5. NoSQL itu karakteristiknya dia support weaker concurrency model. Jadi model concurrency yang paling lemah sekalipun dia bisa dieksekusi gitu ya. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan NoSQL ini berbarengan dengan standar database ya, yang ACID tadi. Jadi bisa aja digabungkan gitu ya. Jadi bisa aja NoSQL itu dibikin konsisten, bisa aja gitu ya. Jadi tidak harus memang tergantung implementasinya sih ya. Kalau memang dia diinginkan bentuk atributnya memang sama gitu ya, konsisten, itu juga bisa ya, dan disatukan dengan standar ACID tadi ya, transaction model yang kita bahas tadi, di mana memang ada atomicity, consistency, isolation, dan durability. Ini juga dia bisa sebenarnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah BISCAMless ya, scam-males. Jadi dia tidak memiliki banyak skema yang aneh-aneh. Dia sifatnya adalah agile ya. Skemanya agile. Dia akan lebih ke arah performansi daripada ngomongin skema. Kalau tabel kan dia mementingkan skema ya daripada performansi. Kalau skemanya nggak oke, maka dia akan masuk ke dalam konsistensi ya. Jadi dia tidak akan dianggap sebagai data yang valid karena apa? Karena skemanya tidak sama atau karena isinya nggak sama gitu. Nah, kalau NoSQL enggak. Jadi dia tidak ada skema yang fix ya. Tadi yang saya bilang, ada satu objek yang menyimpan 10 atribut, ada yang menyimpan 7, ada yang menyimpan 12 misalnya dalam satu database yang sama misalnya gitu ya.
Dan yang terakhir utilize sharing nothing arsitektur. Gini ya. Jadi kebanyakan database NoSQL biasanya selain daripada graph base itu desain untuk secara fungsional ya, dan dia nanti akan dieksekusi oleh perangkat keras yang tidak akan nge-share arsitektur hardware-nya ya, baik RAM ataupun disk dengan satu dengan yang lain. Jadi dia dialokasikan di alamat-alamat terpisah nantinya dalam arsitektur hardware ya. Jadi utilize share nothing arsitektur itu dia tidak apa tidak sharing alamat misalnya ya. Jadi dia akan diakses dengan alamat yang terpisah ya. Kalau relational tadi kan kalau kita ngomongin alamat kan alamat RAM itu kan biasa sekuensial ya. Nanti dari 1 ditelusuri 2, ditelusuri 3 dan seterusnya, tiba-tiba nanti ditelusuri 10 itu ternyata dia adalah tabel yang lain. Jadi kan sharing dia. Sharing itu berarti kan ditelusurinya secara sekuensial satu-satu. Nah, kalau NoSQL tuh enggak, dia dialokasikan terpisah sehingga ketika terjadi penelusuran itu kita bisa menelusuri sekaligus 5 gitu ya. Tidak harus dia sekuensial satu-satu karena kan kalau relational tuh ya satu aja gitu ya untuk semua tabel. Kalau NoSQL itu satu tabel nanti satu satu entitas ya, itu nanti akan dialokasikan memori sendiri-sendiri. Jadi ketika kita ngomongin pegawai dengan departemen, maka kalau kita lakukan penggabungan data gitu ya antara pegawai dengan departemen itu nanti akan ditelusuri masing-masing. Jadi bentuk eksekusinya lama ya, karena itulah tadi NoSQL itu kan di sini dibilangnya horizontal scaling dan memang multi processor support ya dari sisi processing, dan RAM-nya juga dia di cluster untuk setiap entitas ya masing-masing. Kalau relational database kan enggak ya. Kita nyimpan di hard disk itu semua tabel itu ya ada di situ gitu. Jadi kalau kita ingin join itu kan berarti kan dia akan nyari tabel pertama dulu. Dari 0 tuh alamat 0 sampai temu tabel pertama. Lalu dia cari objeknya entah di mana itu gitu ya. Dapat objeknya, dia lihat joinnya kan gitu ya. Nanti joinnya ditelusurin lagi dari awal dari awal. Karena pengalamatan tabel itu kan bisa di mana-mana ya kalau kita ngomongin yang relational database dari arsitekturnya. Nah, di sini berbeda dengan ACID tadi yang kita bicarakan di relational database. MySQL ini dia menggunakan CAP ya, CAP. Jadi CAP di sini adalah konsistensi, availability, dan partition tolerance. Nah, konsistensi di sini sebenarnya cukup mirip ya dengan apa yang ada di konsistensi di database relasional. Tapi di sini dia tidak fokus kepada data yang harus persis sama. Jadi di sini konsistensi ini dia related ya, bagaimana cepatnya data itu berubah ya terhadap sistem yang terdistribusi. Nah, jadi kalau di ACID tadi kan lebih ke arah datanya harus benar gitu ya, datanya harus sesuai formatnya. Nah, kalau di konsistensi big data ini ya yang digunakan di MySQL, di NoSQL ini lebih ke seberapa cepat data itu diakses. Ya, seberapa cepat data itu diakses. Kemudian yang kedua adalah availability. Availability itu adalah ketersediaan terhadap datanya. Nah, di sini fokusnya adalah ketersediaan data yang nanti akan digunakan oleh usernya. Jadi walaupun nanti akan terjadi kesalahan ya pada komunikasi antara si klien dengan server ya, kalau kita memanfaatkan database terdistribusi nantinya, maka dia akan melakukan suatu replikasi gitu ya. Dia akan mencari mana posisi yang hilang dan dia akan digantikan posisi yang hilang itu dari sumber yang berbeda. Yang pasti availability di sini meyakinkan si user bahwa data yang dibutuhkan itu ada. Sumbernya ya karena implementasinya memang lebih ke database terdistribusi, maka akan dicarikan dari berbagai macam database yang ada di dalam arsitektur itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah partition tolerance. Nah, jadi di sini
si data itu tidak akan diproses secara terpisah, tapi nanti akan diproses secara satu kesatuan. Nah, ini tujuannya untuk mencegah bahwa ada kesalahan akses nanti di servernya, gitu ya. Nah, jadi dia tidak akan tidak akan mengganggu antara suatu partisi dengan partisi lain ketika dia akan diakses. Dan mereka itu akan saling melengkapi, gitu ya. Makanya memang biasanya penerapan NoSQL ini kebanyakan di database terdistribusi. Kalau kita menggunakan salah satu teknologi cloud untuk mengakses NoSQL, ini biasanya dia sudah mengimplementasikan suatu database terdistribusi. Ya, kalau kita ngomongin big data, nggak mungkin kita ngomongin single database ya. Pasti dia akan terdiri dari banyak sekali data, banyak sekali pengambilan data, dan setiap database yang dipakai di internet itu kan beda-beda ceritanya ya, yang nyimpen gambar, yang nyimpen teks, yang nyimpen video. Nah, itu dia akan mencari setiap distribusi itu ya, distribusi data itu, dan dia akan mencari apa relatednya dari data satu ke data yang lain. Dan informasi itu tidak akan hilang karena replicate data itu kan cepat ya. Contoh nih ya, ada kejadian di desa X misalnya, kejadian pencurian. Nanti kejadian pencurian itu akan masuk di portal berita A, portal berita B, portal berita C, dan seterusnya. Nanti akan masuk gambar-gambar yang diambil pun kadang-kadang berbeda. Nah, belum lagi nanti ada yang nge-share itu di sosial media gitu ya. Belum ada lagi yang nanti nge-share itu di dalam video, ada rekamannya. Nah, itu semua akan ditelusuri gitu ya. Semua akan didapat data itu dengan baik, walaupun misalnya videonya ditarik dari peredaran misalnya, atau salah satu portal beritanya di take down, yang masih ada yang lain gitu ya. Nah, dia akan mencari itu. Nah, di sini ada 4 tadi ya data model NoSQL, ada key value, column based, graph based, sama document based. Ini summary-nya. Jadi ada karakteristiknya. Kalau key value store itu dia simple memang. Nah, biasanya ideal to associate large data, jadi ideal untuk menggabungkan atau menghubungkan ya data yang besar ke dalam suatu simple string. Aplikasi yang biasa digunakan kalau misalnya kita implementasikan di key value store itu biasanya dictionary, lookup table, image and video store, query case, dan lain-lain. Lalu ada column base, biasanya dia ideal for storing sparse tabel. Jadi column base ini sebenarnya mirip tabel, tapi sebenarnya dia bukan tabel gitu ya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, ini biasanya aplikasi yang dipakai itu OLAP, ya data mining, data analitik, web crawling, dan lain-lain. Nah, untuk data mining, data analitik, dan web crawling ini memang kita akan membahas itu di materi yang lain ya, karena itu adalah bentuk analisis data, bentuk pengolahan data yang lebih kompleks daripada kita menggunakan query ya. Kemudian ada graph based store, di sini biasanya ideal to store graph of data, tapi not easy to scale out. Jadi dia agak susah untuk di scale out karena bentuknya graph ya. Graph itu kita tahu dia ada node, ada node-nya ya, ada busur, ada node ya. Kemudian dia tergabung antara satu busur dengan satu node dengan node yang lain melalui busur ya. Busur itu vektor ya. Vektor dan node, saya lupa lagi gitu ya. Nah, itu susah di scale out. Kenapa ya? Karena memang kalau ada node dengan node lain itu berhubung, itu nggak bisa dipecah gitu ya, nggak bisa dilepas dulu kemudian digabung lagi, nggak bisa gitu ya. Jadi nggak bisa, agak susah untuk di scale out. Nah, graph based store ini biasanya banyak dipakai di social networking ya, cloud management, security, dan seterusnya gitu ya. Atau di manufacturing of complex goods seperti mobil dan lain-lain ya. Kemudian ada dokumen based store. Nah, ini bisa diindeks dan bisa dicari dengan mudah datanya. Ini biasanya ideal untuk data yang bentuknya form dan bentuknya adalah hierarchical tree, pohon yang terhierarki. Nah, ini biasanya yang paling banyak diimplementasikan untuk website ya. Untuk di beberapa perusahaan juga biasanya NoSQL ini diimplementasikan untuk
website-website perusahaan itu bisa, karena bentuknya itu bisa mudah dibaca dan bisa jadi konsisten. Kalau Grab belum tentu konsisten ya. Nah, ini key value store, jadi ada dua ya. Jadi datanya itu ada dua, untuk satu key dan satu value. Nah, key itu nanti di-define atau didefinisikan oleh si programmer dan digunakan untuk mengindeks dan menemukan value-nya. Ini kayak mirip array lah ya, key value store ini. Jadi ada indeksnya dan ada nilainya. Tapi kalau array kan udah jelas indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau key value ini indeksnya itu si programmer yang mendefinisikan, mendefinisikan itu sendiri. Nah, di sini key dan value-nya tuh fleksibel ya. Key-nya itu tidak harus 1, 2, nggak harus ya. Misalnya key-nya itu mobil ya, core. Ya, core 1 misalnya. Nah, core 1 itu isinya Toyota misalnya dan seterusnya ya. Dan dia bisa dibaca oleh berbagai macam mesin ya, dengan melakukan proses membaca data ya. Apa sih istilahnya, lupa lagi. Kemudian ada yang bentuknya column based store. Nah, ini mirip tabel, mirip aja gitu ya. Jadi key-nya banyak ya, nggak cuma satu, di mana masing-masing key itu akan memiliki value yang berbeda-beda ya, gitu kira-kira. Nah, contohnya seperti ini ya, column based model ya. Jadi ada indexingnya, ada konten ya, ada key-nya, ada value. Nah, key itu nanti akan merujuk ke value yang berbeda-beda. Mirip tabel, mirip aja gitu ya, tapi bukan tabel. Lalu ada graph based store. Nah, ini bentuk graph based store ya. Ada node ya. Misalnya ada location, network ya. Lalu ada name racial gitu ya. Terus racial itu nanti tinggalnya di New York, misalnya live in New York ya. Terus ada Sarah itu ternyata dia suka baca buku gitu ya. Rachel suka baca buku enggak gitu ya, enggak, karena Rachel tidak ada di buku gitu ya. Kemudian Daniel itu adalah temannya Rachel gitu ya. Kemudian Daniel itu merequest temanan dengan Sarah. Ini kalau kita ngomongin sosial media gitu ya. Karena bisa jadi Rachel suka buku, Sarah enggak, Daniel enggak. Artinya kan si buku itu kan nggak perlu ditampilkan untuk Rachel atau Daniel kan, hanya perlu ditampilkan untuk Sarah saja. Nah, nanti dari grab based store ini biasanya kalau kita akan ke entitas personnya, kan ini kan entitasnya ada, kalau dicontohkan ada 3 ya, ada person, ada book, location, sama group, ada 4 ya. Nah, dari sini kalau kita ingin lihat seberapa jauh Rachel dan Sarah itu terhubung, maka ternyata sesungguhnya Sarah dan Rachel itu hanya berbeda, akan terhubung di satu orang yang bernama Daniel gitu kan. Jadi apabila Rachel dan Sarah ingin berteman, maka dia bisa melalui Daniel untuk berteman ke Sarah gitu ya. Sehingga nanti ketika misalnya Rachel dan Sarah udah berteman, ini akan menambah panah baru dari Rachel ke Sarah, yaitu labelnya adalah is friend of ya, kalau dilihat dari contoh ini. Lalu scenes-nya akan berbeda juga ya. Tapi tergantung ya, apakah nanti Daniel ini request friendship-nya udah di-approve sama Sarah gitu ya. Nah, namun bisa dilihat bahwa Sarah dan Rachel ini ternyata tinggal di lokasi yang sama gitu ya, sama di situ. Kalau Daniel nggak tahu lokasinya di mana ya. Jadi dia seperti ini grab based store. Artinya dia punya 4 properti yang berbeda, location, person, group, book, namun 4 ini itu terhubung antara satu dengan yang lain dan tidak harus sama persis. Nah, yang paling banyak diimplementasikan dengan API ya, Application Programming Interface, itu adalah document based store. Bentuknya seperti ini ya. Ini adalah bentuk dari NoSQL yang bentuknya document based, dan teknologi yang digunakan itu biasanya JSON. JSON itu document based ya, document based store untuk mengimplementasikan NoSQL. Bentuknya kira-kira gini. Ya ada dokumen ya, jadi dia bentuknya dokumen memang, cuman beda dengan dokumen yang lain ya. Kalau kita kenal untuk implementasi API itu, teknologi sebelum API itu ada yang namanya XML ya, Extensible Markup Language. Nah, itu kan dokumen juga, tapi XML itu dia punya metadata. Kalau JSON implementasinya ya, kalau tadi kan kita ngomongin implementasi XML, kita ngomongin JSON, maka JSON itu tidak punya metadata. Dia murni teks ya, tidak ada format, tidak ada interaksi, tidak ada keterangan terhadap data, dia format aja, dan dia bisa di parsing ya, dibaca, di parsing istilahnya tadi ya.
Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah 4 bentuk data NoSQL yang bisa dipakai dalam mengimplementasikan big data. Baik, itu saja mungkin pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.